Kami datang Tuhan di rumah-Mu. Kami mau masuk hadirat-Mu. Kami mau berikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Sucikan, kuduskan, layakan kami masuk hadirat-Mu. Engkau yang pimpin Tuhan. Ibadah kami dari awal sampai akhirnya Tuhan. Engkau yang bekerja saat ini Tuhan. Lewat puji-pujian kami, bahkan lewat firman yang akan kami dengar Tuhan. Engkau bekerja lewat ibadah kami. Berkati dan lawati ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Dia Yesus yang sangat baik dalam kehidupan kita. Besar kasih anugerahnya. Dan dia yang sangat terpuji dalam kehidupan kita. Haleluya. Segala bangsa dan
atas kehidupan kita. Dia mengalahkan setiap musuh kita. Dia mengalahkan, menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Dia selalu memulihkan keadaan kehidupan kita. Dia yang ajaib, dia yang tak pernah terbandingkan oleh apapun juga dalam kehidupan kita. Dia yang ajaib, yang termulia, dia yang agung, dia yang layak kita tinggikan. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu, Tuhan.
silakan duduk. Dia Raja mulia. Dia yang menjadi sumber kemenangan dalam kehidupan kita. Dia yang berkuasa atas kehidupan kita. Kuasanya sangat tak terbatas. Kebaikannya sangat tak terbatas dalam kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan Yesus. Dan kita akan aman ketika kita terus tinggal dekat dengan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas. Kuasa-Mu sungguh
dalam perlindungan. Kami tenang ada dalam naungan. Pegangan hidup kami, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau belajar lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Urapi kami, supaya kami dapat memahami isi firman-Mu, dan kami dapat mendengar firman-Mu dengan tulus ikhlas di hadapan, dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Sebab firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami, firman-Mu yang memperbaharui kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selamanya. Kami siap mendengarkan firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan buka Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat 7-13. Ya, firman ini kelanjutan yang 2 minggu lalu. Kejadian 3 ayat 7-13. Kalau sudah mendapatkan, saya mengundang kita untuk berdiri lagi. Saya akan bacakan buat kita semua. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat jawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Puji Tuhan, silakan duduk. Pagi hari ini kita akan belajar tentang akibat dosa, hukuman Allah. Akibat dosa, ada hukuman Allah. Kalau beberapa waktu yang lalu kita berbicara tentang kejatuhan manusia, ya. Dan pagi hari ini kita akan melihat apa akibat dari dosa. Kita lihat di dalam ayat yang tadi bahwa dikatakan Adam dan Hawa matanya terbuka ketika mereka memakan buah yang dilarang oleh Allah, mata mereka terbuka. Ya. Artinya di sini mereka sama-sama sadar atas kesalahan yang mereka perbuat. Mereka sadar bahwa mereka sudah melanggar ketetapan Allah di dalam kehidupan mereka. Ya. Di dalam ayat yang ke-7 mari kita lihat lagi apa. Ketika mereka sadar, mereka terbuka mata mereka. Mereka sadar bahwa mereka telanjang. Artinya di sini kalau kita melihat, kita perhatikan, mereka sadar bahwa mereka sudah ditelanjangi oleh dosa. Apa maksudnya? Kekudusan mereka, kemuliaan Allah di dalam kehidupan mereka, gambar rupa Allah di dalam kehidupan mereka sudah rusak.
sudah hilang dari kehidupan mereka. Mereka ada di dalam hukuman Allah. Ini yang menyadarkan mereka. Ya, kita tahu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Hati-hati kita. Ketika kita menyadari kita melakukan dosa, melakukan kesalahan, ya, dan firman sudah memberitahukan kepada kita bahwa itu salah, ya, Tuhan bisa pakai siapa saja, bisa memberitahukan kepada kita bahwa itu salah. Hati-hati kalau kita tidak mau menyadari. Kita lihat lagi di dalam ayat yang ke-7b, di situ dikatakan bahwa apa? Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat, ya. Membuat cawat. Ini nanti ada pembahasan tersendiri. Manusia menutupi tubuh mereka dengan daun pohon ara, membuat cawat. Tetapi kalau di dalam ayat-ayat selanjutnya kita bisa melihat bahwa Allah membuatkan pakaian mereka dari kulit binatang. Itu ada artinya. Tapi nggak di sini, nanti kita bahas. Mungkin ada waktu-waktu lain. Itu ada. Kenapa Allah membuat kain buat mereka dari daun, dari kulit binatang? Maaf. Itu nanti ada tersendiri pembahasannya. Tetapi kita lihat lagi, mereka menyemat tubuh mereka dengan pohon ara. Artinya apa? Mereka berusaha menutupi kesalahan. Mereka berusaha menutupi dosa mereka dari hadapan Allah. Maksudnya apa di sini? Mereka berusaha untuk menyelesaikan, mereka berusaha dengan cara mereka sendiri, dengan kekuatan mereka sendiri untuk menyelesaikan masalah mereka. Padahal Allah sudah datang di dalam kehidupan Adam dan Hawa. Ya. Tetapi mereka bersembunyi karena mereka menyadari kesalahan mereka. Mereka menyadari bahwa mereka sudah melanggar ketetapan Allah di dalam kehidupan mereka. Dan mereka berusaha untuk menyelesaikannya sendiri dengan kekuatan sendiri. Padahal Allah sudah datang di dalam kehidupan Adam dan Hawa. Di dalam Ibrani 4 ayat 13, mari kita lihat. Ibrani 4 ayat 13, di situ dikatakan, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Allah. Segala sesuatu terbuka di mata Allah, di hadapan Allah. Dan setiap kita harus memberikan pertanggungan jawab di hadapan Allah. Tidak boncengan, iman Kristen tidak ada boncengan. Iman Kristen tidak ada yang namanya amal perbuatan kita bisa masuk surga, nanti ditimbang, tidak ada. Setiap kita masing-masing harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan apa yang kita perbuat selama kita masih hidup. Setiap kita tidak akan bisa menghindar dari tahta pengadilan Allah. Itu sebabnya selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu di dunia ini, mari perbaiki kehidupan kita. Perbaiki. Tuhan sudah datang dalam kehidupan kita untuk menolong kita. Mari kita kembali lagi, apa yang terjadi? Ketika Allah datang,
Ya, manusia bersembunyi, mereka mencari keselamatan sendiri, ya, mereka mencari jalan keluar sendiri persoalan mereka. Apakah itu melepaskan manusia dari hukuman Allah? Tidak. Manusia tetap ada dalam hukuman Allah. Kalau kita lihat, ya, karena ketidaksetiaan, karena pemberontakan manusia, begitu juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita memberontak, kalau kita tidak setia kepada Allah, kita ada dalam hukuman Allah. Mungkin saat ini kita belum merasakan, ya. Tetapi kalau kita memiliki hubungan dengan Allah, kita pasti akan merasakan bahwa oh, ini Allah sedang menegur saya. Ya. Mungkin kita tidak menyadari bahwa mungkin saat ini kita sedang ada dalam hukuman Allah. Kita mungkin tidak menyadari. Tetapi hanya orang-orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan, pasti memiliki kepekaan iman. Bahwa oh, ketika saya melakukan kesalahan, Tuhan menegur saya, pasti kita akan memiliki kepekaan. Waduh, Tuhan sedang menegur saya. Yaitu tergantung dari kehidupan kita. Berulang-ulang kali mungkin Tuhan menegur kita, kita tidak ada perubahan, kita tidak ada pertobatan. Nanti di akhir, kalau kita tidak mau bertobat, hukuman Allah itu tetap berlaku sebab Allah kita adalah adil. Ya. Kita lihat lagi. Di dalam ayat yang ke-9 sampai ke-13, di situ dikatakan apa? Walaupun manusia sudah jatuh di dalam dosa, bahkan manusia bersembunyi di hadapan Allah. Allah sendiri yang berinisiatif datang menghampiri manusia. Allah sendiri yang berinisiatif menjumpai, memanggil kita. Ya. Kita nggak bisa datang kepada Allah. Kenapa? Karena ada dosa yang menghalangi kehidupan kita. Makanya Allah sendiri yang datang, berinisiatif, menjumpai. Tetapi kalau kita lihat lagi di dalam ayat yang ke-10, situ dikatakan bahwa manusia cenderung sembunyi. Artinya apa di sini? Manusia lebih nyaman menutupi dosanya. Manusia lebih nyaman melindungi dirinya atas perbuatan yang sudah dia lakukan. Padahal Allah sudah datang. Di mana engkau? Allah sendiri yang datang. Adam, di mana engkau? Datang dia memanggil. Ya beda mungkin kalau misalkan, contoh misalkan di dalam kehidupan kita, kalau kita manggil anak kita, mungkin mamanya di dapur, anaknya mungkin di depan halaman ya. Panggil misalkan, Ellen. Mamanya masih di dapur. Ellennya datang, ya mami. Atau Leo, ya mami. Anaknya yang datang kan. Tetapi ini Allah sendiri memanggil dan datang. Memanggil Ellen, dijumpai. Ellen anaknya di depan. Beda ya, luar biasa ya Allah kita ya. Sudah memanggil, menghampiri kita. Beda ketika memanggil, tetapi kita tidak menghampiri anaknya. Contoh misalkan tadi anaknya yang datang. Betapa luar biasanya kasih Allah di dalam kehidupan manusia. Ya. Tetapi kita lihat lagi. Di dalam ayat yang 10 dikatakan apa? Bahwa manusia bersembunyi. Mereka tidak mau menyadari. Enggak mau
bertobat, Adam dan Hawa gak mau datang kepada Allah, minta ampun. Mungkin, ya coba kita menganalisa, mungkin ketika Allah datang memanggil, Adam kamu di mana? Misalkan kalau seperti anak dipanggil ibunya gak menghampiri, mungkin ceritanya beda ya. Tetapi mereka malah bersembunyi, menutupi kesalahan mereka. Seringkali ini terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika Allah datang menjumpai kita, mungkin melalui kebenaran firman Tuhan atau apa saja Tuhan pakai untuk menyatakan bahwa oh itu salah. Kadang-kala kita bersembunyi di dalam dosa kita. Kita menutupinya. Kalau di dalam ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 di situ dikatakan apa? Bahwa Adam dan Hawa saling menyalahkan ya, betul ya? Adam nyalahin Hawa, Hawa nyalahkan ular. Kita seringkali begitu ya. Ketika kita didapati kita bersalah, kita cari kambing hitam. Kita nyalahkan orang, melindungi diri kita, menutupi kesalahan kita. Coba kita lihat lagi. Ketika Adam dan Hawa saling menyalahkan, ya, Allah tetap memiliki kasih-Nya ya, kesabaran yang luar biasa ya. Ketika mereka bersembunyi, Allah datang lalu Allah tanya, apakah kamu makan buah yang saya larang itu? Kan Allah tahu kalau mereka sudah jatuh dalam dosa, tetapi Allah masih bertanya. Artinya apa? Allah sedang menunggu dengan kasih-Nya pengakuan ada di hadapan Allah. Allah dengan sabar menunggu pengakuan Adam, menyadari bahwa oh saya salah Tuhan. Saat ini Allah sedang menunggu kita. Berulang-ulang kali kita melakukan kesalahan, berulang-ulang kali kita melakukan dosa menyakiti hati Tuhan. Tuhan masih menunggu kita, ayo datang. Apa yang kau lakukan anakku? Mari datang padaku. Tapi seringkali kita malah lari, bersembunyi ya. Bahkan cari jalan keluar sendiri. Padahal Allah dengan sabar menanti, ayo. Mari anakku, aku gak ingat lagi kesalahanmu. Tetapi Adam dan Hawa saling menyalahkan. Kenapa? Karena dosa sudah menguasai kehidupan mereka. Sehingga yang ada saling menyalahkan, yang ada menutup diri bahwa saya yang benar, dia yang salah. Saya nggak melakukan ini loh, kalau saya melakukan ini kan ada sebab penyebabnya. Seringkali kita seperti itu ya. Ini yang terjadi pada manusia pertama. Padahal Adam sudah mengerti firman. Adam duluan yang menerima firman dari Allah, gak boleh ya. Sudah berapa kali kita mendengar kebenaran firman Tuhan? Sudah berapa tahun kita belajar tentang firman Tuhan? Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita hanya mendengar firman, tetapi kita tidak memiliki firman? Ini yang menjadi perenungan kita. Kenapa
ada banyak orang tidak mengalami perubahan di dalam kehidupannya, cenderung melakukan kesalahan, cenderung jatuh dalam dosa. Ketika jatuh dalam dosa bukannya perbaiki, bukannya perbaharui, tetapi mereka sembunyi seperti Adam dan Hawa. Karena dosa sudah menguasai kehidupan manusia. Setiap kita memiliki bibit dosa. Kalau kita tidak memiliki kebenaran firman Tuhan, kita tidak menghidupkan firman Tuhan, kita akan cenderung melakukan dosa. Kita akan cenderung melakukan kesalahan. Kalau dosa sudah menguasai kehidupan kita, seringkali kita susah diingatkan. Seringkali kita susah untuk memperbaharui kehidupan kita. Kenapa? Karena dosa sudah menguasai di dalam kehidupan kita. Kita lihatlah, ada konsekuensi yang Adam dan Hawa terima ketika mereka jatuh. Mereka tidak mau mentaati, mereka melanggar, mereka memberontak ketetapan Allah yang sudah mereka terima langsung dari Allah. Konsekuensinya apa? Mereka dihukum Allah. Kita lihat. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-15, 16 dan seterusnya, Allah menghukum mereka. Ya. Sangat ya, susah, makanya kita sekarang susah cari nafkah ya. Susah kan? Berjuang banting tulang. Sakit secara fisik. Ya, kita mengalami sakit. Ya. Kita mengalami tantangan hidup. Artinya apa di sini? Akibat dosa, manusia mengalami yang namanya penderitaan. Akibat dosa, manusia harus berjuang untuk melangsungkan kehidupan mereka. Bahkan ada banyak tantangan, ada banyak rintangan yang mereka hadapi. Kita alami kan sekarang kan? Ya kan? Kita berjuang kan? Saya percaya di sini nggak ada yang nggak berjuang. Pasti kita berjuang. Berjuang dengan kesehatan kita. Apalagi saat ini masih pandemi ya. Kita masih terus menjaga imun kita supaya kita tidak jatuh. Betul ya? Mungkin dengan cara, berbagai macam cara. Berjuang kita. Mungkin dengan berjemur. Yang tadi yang nggak pernah berjemur, sekarang jadi berjemur. Yang tadinya nggak olahraga, sekarang jadi olahraga. Yang tadinya nggak minum pon-pon, jadi rutin minum pon-pon. Kayak saya sekarang jadi rajin setiap hari buat pon-pon. Tapi kadang bosan juga ya minum pon-pon terus ya. Kadang saya jeda berapa hari nggak buat misalkan, dibuat lagi. Itu gunanya apa? Untuk menjaga imun kita kan, itu berjuang. Apalagi pakai masker, cuci tangan, itu berjuang kan. Saya kalau ke tempat-tempat lain ketika disuruh pakai sanitizer, kalau saya lihat ada tempat cuci tangan, saya bilang sama petugas keamanannya, Pak, saya cuci tangan saja ya Pak. Oh ya silakan. Saya bilang, Pak, tangan saya sudah ini nih, kering, kena sanitizer terus. Kepala saya ditembak terus, Pak, ini ditembak lagi. Sampai petugasnya ketawa. Kan perjuangan juga kan. Ini akibat dari dosa. Kita lihat lagi di dalam Roma 6 ayat yang ke-23, kita tahu ayat yang gak asing dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mau memperbaiki kehidupan kita, akibat dosa, kematian yang kekal ya. Firman Allah sudah mengingatkan di dalam kehidupan kita. Firman Allah sudah datang di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak main-main dengan dosa. Dosa adalah sesuatu yang tidak boleh kita lakukan.
apa? Ketika kita main-main dengan dosa, ketika kita melakukan dosa, akibatnya kematian yang kekal. Kalau di iman Kristen gak ada dosa kecil, dosa besar. Gak akan ditimbang. Ketika kita melakukan dosa, sekecil apapun, kalau kita tidak memperbaikinya, ketika hari Tuhan datang di dalam kehidupan kita, kalau buat saya, hari Tuhan itu 2 kali. 2 kali. Yang pertama kita mati, tinggalkan dunia ini, itu udah hari Tuhan. Tidak ada pertobatan, kita tidak memperbaiki lagi. Yang kedua, nanti penghakiman untuk seluruh umat manusia. Hati-hati. Jangan sampai hari Tuhan datang, kita belum memperbaiki kehidupan kita. Coba di sini kita lihat di dalam ayat yang ke-14 tadi sampai ayat yang ke-15. Ayat 14. Ketika Allah bertanya kepada Adam, lalu Adam menyalahkan Hawa menyalahkan ular. Kita lihat di dalam ayat 14, apa yang dikatakan firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Dan seterusnya, di sini apa yang bisa kita lihat? Allah menghukum iblis. Ya. Iblis tidak diselamatkan. Tetapi kalau kita baca ayat 15, 16 dan seterusnya, Allah mengasihi manusia. Ya. Allah mau menyelamatkan manusia. Ya. Dan ini iblis tahu bahwa dia akan dihukum selama-lamanya sementara manusia diselamatkan. Iblis tahu manusia akan kembali kepada penciptanya di dalam kerajaan surga bagi mereka yang setia di dalam Tuhan dan memperbaiki kehidupannya. Ini yang tidak senangi oleh iblis. Coba kita lihat di dalam Wahyu 12 ayat 12. Ini yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak mau main-main dengan yang namanya dosa. Wahyu 12 ayat 12 di situ, ayat 12b. Di situ dikatakan, celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geraknya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Firman Tuhan katakan, iblis sedang ada dalam geramnya untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Makanya kita jangan lengah. Hati-hati, karena iblis tahu ini waktunya sudah singkat. Allah segera datang. Iblis gak mau dihukum sendirian. Dia mau semua manusia itu gak tinggal di sorga. Iblis mau semua manusia itu menemani iblis di dalam neraka. Kenapa? Karena iblis tahu manusia itu diselamatkan. Kenapa? Allah sangat mengasihi manusia. Karena manusia adalah gambaran rupa Allah. Pribadi Allah ada di dalam kehidupan manusia. Tetapi karena manusia pertama menghancurkan, merusak pribadi Allah di dalam kehidupan mereka. Ini yang sangat menyedihkan hati Tuhan. Ya, kalau kita melakukan dosa, kita main-main sama dosa, kita nggak mau memperbaiki kehidupan kita, berarti kita merusak gambar Allah di dalam kehidupan kita.
Sangat menyedihkan ya, padahal Allah sudah menyediakan segala sesuatunya yang begitu luar biasa di Taman Eden sebelum manusia diciptakan. Taman Eden itu bisa kita ciptakan di dalam kehidupan kita saat ini. Bisa. Kerajaan Allah itu bisa di dalam kehidupan kita. Lakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita melalui kebenaran firman Tuhan. Percaya, kerajaan Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Taman Eden itu ada di dalam kehidupan kita. Sebab kita berhak tinggal di dalam Taman Eden. Kita berhak tinggal di dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Tetapi karena pemberontakan manusia, Allah marah, Allah murka. Jadi coba kita saat ini koreksi diri kita. Kalau mungkin kehidupan kita kayak saya susah banget. Jangan salahkan orang. Jangan cari kambing hitam. Perbaiki diri kita, jangan salahkan Tuhan. Ada menyalahkan Tuhan ya. Perempuan itu loh Tuhan yang Tuhan tempatkan dalam diri di dalam kehidupan saya. Perempuan yang kau tempatkan, artinya kan ada menyalahkan Tuhan nih, gara-gara Tuhan begini. Makanya saya ini, kan ada begitu kan. Gara-gara Tuhan nih, coba Tuhan kalau nggak ciptakan Hawa, saya kan enak di Taman Eden. Kadang-kadang kan kita gitu di dalam kehidupan kita ya. Cari kambing hitam. Nih gara-gara ini, salahkan Tuhan. Padahal sebenarnya Allah sudah memberikan yang terbaik loh dalam kehidupan kita. Kita berhak ada dalam Taman Eden. Kita berhak ada di dalam kemuliaan Allah. Karena Allah sudah berikan itu. Tapi manusia yang merusaknya. Saat ini coba kita koreksi diri kita. Apakah kita merusak Taman Eden dalam kehidupan kita? Apakah kita merusak kerajaan Allah itu di dalam kehidupan kita? Karena perbuatan kita dan kita tidak mau memperbaikinya. Perbaiki diri kita ya. Mari kita koreksi diri kita. Jangan salahkan siapa-siapa. Tetapi inilah menjadi perenungan kita. Kita koreksi diri kita. Bagaimana kehidupan kita. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ayat yang gak asing. Allah begitu mengasihi manusia. Makanya Allah sendiri yang datang. Untuk menyelamatkan kita. Yesaya 53. Ayat 4-7. Ayat yang gak asing juga. Masih ingat? Kalau kita lihat dulu di dalam ayat yang ke-15 di dalam Kejadian 3, di situ dikatakan bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara iblis dengan perempuan, dengan keturunan manusia. Apalagi di situ? Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Artinya apa? Bahwa keturunan manusia, kalau di dalam Yesaya 53 ayat 4-7 yaitu Tuhan Yesus Kristus akan meremukkan kepala ular iblis. Ya. Coba kita lihat Yesaya 53. Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulinya. Padahal kita mengira dia kena tulah,
dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan kedamaian bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh dan seterusnya. Artinya bahwa Yesus yang menanggung murka Allah. Seharusnya kita yang menanggung murka Allah. Tetapi karena Allah mengasihi manusia, dia sendiri datang. Dia korbankan putranya. Mengalami penganiayaan, mengalami penindasan, diremukkan. Menghancurkan segala kutub dosa. Supaya kita menerima kembali kemuliaan Allah. Coba kita bandingkan di dalam Roma 5 ayat 12 sampai 20. Di situ Adam dan Kristus. Apa yang kita lihat di sini? Roma 5 ayat 12 sampai 20, nanti Bapak Ibu bisa baca, saudaraku bisa baca di rumah. Apa yang bisa kita lihat di sini dari firman Tuhan, bahwa karena dosa satu manusia, ada dunia dalam kuasa maut, dalam kuasa dosa. Semua orang berbuat dosa. Semua orang memiliki bibit dosa. Apalagi yang bisa kita lihat? Tetapi karena kasih karunia Allah, ya, di dalam ayat yang ke-12 sampai 20 di sini, kasih Allah begitu besar, lebih besar dari dosa yang dilakukan oleh manusia. Karena satu orang taat sampai mati, setia sampai mati melakukan kehendak Bapaknya, yaitu Yesus Kristus, semua orang diselamatkan. Tadi satu orang, gara-gara satu orang melakukan dosa, ada semua manusia jatuh dalam dosa. Tetapi karena ada satu orang taat, yang pertama tadi memberontak, tidak taat, tapi yang satu orang ini taat, melakukan kehendak Bapaknya sampai mati, semua orang diselamatkan. Haleluya. Apalagi yang bisa kita lihat di sini? Di dalam Roma ayat yang ke-5 sampai Roma 5 ayat 9, di situ dikatakan, dan pengharapan, betul ya, 5 ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Haleluya. Karena ketaatan manusia, karena ketaatan Yesus Kristus sampai mati, dia rela menderita, dia rela dianiaya, mati di kayu salib, tercurah darahnya buat saya dan saudara, supaya kemuliaan Allah itu, supaya kerajaan Allah itu, kekudusan Allah itu kembali ada di dalam kehidupannya. Yang menjadi pertanyaan kita pada saat ini, bagaimana di dalam kehidupan kita? Apakah kita mau menginjak-injak pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib? Apakah kita mau seperti Adam, bersembunyi dari dosanya, tidak mengakui kesalahannya? Berarti kita tidak menghargai pengorbanan Kristus di kayu salib. Tapi biarlah kita mau belajar seperti Tuhan Yesus. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri, pemusik maju ke depan. Mari kita belajar seperti Tuhan Yesus.
hati. Perbaiki kehidupan kita. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Jangan sia-siakan kasih dan sayangnya Allah di dalam kehidupan kita. Dia sudah datang memanggil saya dan saudara ketika kita melakukan dosa, ketika kita melakukan kesalahan. Allah sendiri datang di dalam kehidupan kita. Allah sendiri yang menghampiri kita, yang memanggil kita untuk kita kembali kepadanya. Haleluya. Allah gak mau kita dihukum karena pelanggaran kita. Allah begitu mengasihi saya dan saudara. Dia gak mau melihat kita mengalami penderitaan karena dosa. Allah mau memberkati kehidupan kita. Haleluya. Bagaimana di dalam kehidupan kita? Apakah kita mau memperbaiki kehidupan kita? Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan pemberontakan di dalam kehidupan kita, mari kita perbaiki kehidupan kita. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, Dia datang memanggil kita. Tangannya terbuka menanti pertobatan kita. Haleluya. Kasih-Nya yang begitu mulia, kasih-Nya begitu indah di dalam kehidupan kita. Kasih-Nya yang menyelamatkan kita. Haleluya. Terindah. Terima kasih Tuhan buat kasih. Engkau yang begitu mulia di dalam kehidupan kami.
kagumi. Yesus Engkau kagumi. Yesus Engkau kagumi. Yesus Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan telah datang di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita bagaimana manusia itu jatuh ke dalam dosa. Ketika jatuh ke dalam dosa, manusia mau menyelesaikannya sendiri. Tetapi kekuatan apapun kita tidak dapat menyelesaikan apa yang dikatakan dengan dosa. Itu sebabnya Allah sendiri yang datang dan menyelesaikan semuanya di dalam Kristus Yesus yang telah mati di atas kayu salib. Dia menebus kita, Dia menyucikan, menguduskan kita, sehingga kita mengalami suatu kehidupan yang layak di hadapan Tuhan. Dosa membawa kehidupan itu kepada maut, tetapi Kristus telah membawa kita ke dalam kehidupan yang dibenarkan. Karena itu mari kita menjaga iman kita. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita tetap setia kepada Dia, sebab Dia telah melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tidak ada cara lain untuk kita mengalami pengampunan dosa selain kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, dan Dia akan datang kembali. Mari kita tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Mari kita tetap melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan, sehingga bila mana Ia datang, Dia mendapatkan kita dalam keadaan yang berkenan di hadapan. Haleluya, oh haleluya, oh terpuji-pujilah nama-Mu, kami bersyukur. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dosa menjadi penghambat kita untuk kita meraih, baik itu berkat-berkat jasmani, baik itu berkat-berkat Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menyelesaikan semuanya itu, sehingga berkat-berkat Abraham itu pun menjadi bagian di dalam kehidupan kita di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Sekali lagi naikkan pujian ini. Katakan, kasih yang terindah, hati yang mulia. Mari kita renungkan melalui pujian ini, betapa besar kasih Allah atas kehidupan kita, sehingga keselamatan hidup kita tidak sia-siakan atas kehidupan kita, tetapi kita mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Amin. kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku,
dalam kehidupan kami. Dan tidak ada Allah lain selain Engkau, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Betapa besar kasih-Mu atas kehidupan kami umat manusia. Betapa besar karya-Mu atas kehidupan kami orang-orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Engkau tidak membiarkan kami hidup di dalam dosa. Bahkan Engkau tidak membiarkan kami tetap ada di dalam dosa. Sebab dosa membawa kepada maut. Tetapi Engkau datang dan menyelamatkan kami. Sehingga kami beroleh hidup. Dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Firman-Mu datang bagi kami. Engkau telah berbicara bagi kami. Mengingatkan kembali kepada kami. Atas dosa yang membawa kepada maut. Tetapi Engkau menyelamatkan kami. Sebab Engkau tidak menghendaki kami hidup di dalam dosa. Terima kasih Bapa di surga. Karena itu biarlah Tuhan Engkau tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Dan kami berdoa, Tuhan kiranya Engkau beri kekuatan kepada kami. Oleh kekuatan Allah Roh Kudus, memampukan kami untuk kami tetap hidup benar di hadapan-Mu. Untuk kami tetap melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Pagari kami dengan kuasa darah-Mu. Segala ronrongan kuasa kegelapan iblis setan mencobai kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila itu dipatahkan, dihancurkan. Tapi bila kuasa Allah tetap bekerja atas kami. Sehingga kami tetap hidup di dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau Tuhan. Kekal untuk selama-lamanya. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau buka rahasia-rahasia firman-Mu. Dan Engkau mengurapinya dimanapun hamba-Mu berada. Injil dapat diberitakan. Nama Tuhan dipermuliakan. Jiwa-jiwa diselamatkan. Terima kasih. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Apapun keadaan kami percaya Engkau berkuasa untuk memulihkan kami. Sebab Engkau sudah mengampuni segala kesalahan kami. Kami yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang lemah dikuatkan. Kami yang mengalami masalah persoalan diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa kami. Ucapan syukur kami atas firman-Mu. Engkau telah berikan bagi kami semuanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk.